Jadi dalam hal ini sebenarnya Dinas Pendidikan itu sangat memperhatikan pelajar Surabaya. Dia membuat program besarnya adalah Be Extraordinary. Dan kemudian hal itu disampaikan kepada MGMP, mungkin KKG juga seperti itu. Tujuannya adalah untuk menggali bakat dan minat pelajar Kristen Surabaya. Dan bersyukur sekali ternyata kita yang Kristen juga mendapat bagian itu. Luar biasa. Sedikit saya singgung tentang acara kemarin waktu dengan Pak Yordan. Kita bersyukur sekali kemarin ternyata yang dijanjikan Pak Yordan kita dapat berkat 1 juta itu sudah di TF ke bendahara MGMP sebesar 1 juta. Jadi itu bisa dipakai untuk kebutuhan daripada MGMP seandainya ada acara tapi juga tidak dihabis-habiskan. Ya, mengingat karena acara MGMP ini juga banyak, sebentar yang kita akan lakukan adalah kegiatan Natal dan setelah itu Paskah. Nah, ternyata ini luar biasanya Surabaya. Surabaya selain memperhatikan tentang bakat dan minat, dia juga memperhatikan kita orang Kristen sehingga yang dulunya yang Muslim dapat beasiswa karena dia bisa menghafal Al-Quran, yang seperti disampaikan oleh Pak Eko, kita yang Kristen sekarang juga dapat kebagian beasiswa. Caranya juga menghafal ayat Alkitab. Nah, kira-kira program apa saja sih yang ada di Be Extraordinary You yang agama Kristen? Yang pertama adalah bercerita Alkitab. Yang kedua adalah membaca Alkitab. Ketiga adalah kubu doa, dan keempat adalah praise and worship. Jadi mungkin nanti kita akan mensosialisasikan hal ini kepada anak-anak kita masing-masing. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki bakat, talenta, minat di dalam bercerita Alkitab, membaca Alkitab, kubu doa, dan praise and worship. Jadi harapannya ini disampaikan ke mereka sehingga mereka nanti bisa belajar tentang hal yang ada di sini. Sebenarnya kemarin waktu rapat pertama itu banyak sekali usulan-usulan yang disampaikan terkait program. Kemudian karena semakin banyak akhirnya oke lah kita kan juga melihat tenaga juga siapa nanti yang ngajari kalau terlalu banyak. Akhirnya kita rampingkan menjadi 4 saja, yaitu bercerita Alkitab, membaca Alkitab, kubu doa, dan praise and worship. Bercerita Alkitab, tujuannya adalah siswa memiliki kemampuan dalam bercerita Alkitab secara benar dan lancar. Banyak kali anak-anak hanya membaca saja dan mereka tidak mengerti. Nah, harapannya di sini dengan bercerita Alkitab itu anak-anak bisa bercerita dengan benar. Ya. Jadi nanti saya meminta kepada yang menjadi pembinanya ini kira-kira mereka tidak hanya diajari tekniknya bercerita saja, mereka tetapi juga diajar apa sih Alkitab itu, kenapa sih harus diceritakan, mungkin itu bisa disinggung di awal-awal, sehingga ketika teknik bercerita Alkitab itu diberikan, anak-anak sudah paham. Jadi nanti goalnya tepat. Ya, itu tentang bercerita Alkitab. Mungkin di antara Bapak Ibu punya anak didik yang bisa bercerita. Nah, ini bagus sekali mereka bisa ikut kelas ini bercerita Alkitab. Yang kedua adalah membaca Alkitab. Tujuannya adalah siswa memiliki kesukaan dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin saya sempat berbicara kepada tim, kepada koordinator atau pembinanya ini, mungkin nanti diarahkan anak-anak untuk ini misalnya ada tantangan nih, membaca Alkitab
satu Alkitab dalam 1 tahun, kalau terlalu berat dalam 2 tahun dan lain sebagainya, sekreatif mungkin. Tujuannya ini agar anak-anak itu memiliki kesukaan dengan firman Tuhan. Tidak hanya mereka membaca terus pergi dan kemudian lupa, tetapi mereka benar-benar bisa tahu apa sih isi Alkitab itu. Sehingga nanti di awal-awal saya meminta ada bagian, kenapa sih kita harus baca Alkitab? Kenapa kita harus merenungkan Alkitab? Fungsinya apa? Sehingga ketika anak-anak nanti baca, mereka bisa ngerti. Ya, jadi kalau mungkin di antara Bapak Ibu menemui anak-anak yang mungkin wah sukanya baca Alkitab atau mungkin malah males, boleh didorong di sini. Sehingga mereka termotivasi untuk oke, aku ikut membaca Alkitab. Dan mungkin akan dikasih teknik bagaimana sih cara membaca Alkitab yang benar. Sehingga ketika mereka membaca Alkitab itu mereka tidak mengalami kebosanan. Tetapi justru menimbulkan aku suka loh baca Alkitab. Sehingga itu menjadi gaya hidupnya. Yang ketiga adalah kubu doa. Ya, siapa sih yang senang berdoa gitu ya. Jadi kemarin itu sempat kami singgung, waduh, kok kayaknya kalau kubu doa ini berat peminatnya gitu ya. Padahal kubu doa ini sangat luar biasa sekali. Justru dengan adanya orang-orang yang berdoa ini loh, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Tujuannya adalah siswa memiliki kesetiaan berdoa. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga berdoa syafaat serta memiliki kedekatan dengan Tuhan. Ya, sempat dikhawatirkan juga kira-kira sopo sing gelem daftar nang kubu doa iki, gitu ya. Karena memang kalau tim kubu doa itu selalu berada di belakang layar gitu ya. Tapi monggo, Bapak Ibu bisa menghimbau, menyemangati, memotivasi anak-anak, ayo ikut kubu doa. Doa membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Doa membawa kita semakin kita bisa mengetahui pribadinya Tuhan. Jadi mungkin kita dorong mereka untuk mereka senang berdoa. Masuklah di dalam nanti kelas kubu doa. Yang terakhir adalah Praise and Worship, program yang keempat. Siswa memiliki kemampuan dalam memimpin pujian dan penyembahan serta mempraktekannya dalam tugas pelayanan. Nah, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita PTN, kita bisa melihat, membimbing mereka. Ayo nak, kamu memimpin pujian, ibu dampingi. Memimpin pujian kurang begini, kita bisa ngomong. Tetapi ketika daring, kamu di sana, ibu di sini. Terus kita ngajarinya gimana, susah. Ya, mungkin ya ada yang oh nggak masalah, ada yang bilang begitu. Tetapi melalui program ini anak-anak akan lebih fokus nanti diajari bagaimana sih menjadi seorang pemimpin pujian yang baik. Di situ nanti ada beberapa hal yang akan diseleksi. Yang pertama adalah menyanyi. Ya, yang suka nyanyi boleh masuk di sini. Mereka bisa jadi singer, bisa jadi worship leader. Musik di sini juga ada gitar, bass, drum, keyboard, biola, saksofon, dan mungkin ada yang lainnya lagi. Jadi anak-anak yang memiliki talenta di bidang ini boleh masukkan di sini. Memang ini tidak disendirikan dalam satu program karena nanti ini berbenturan dengan mapel seni budaya, sehingga kita selipkan di Praise and Worship. Jadi ini sangat baik sekali buat anak-anak untuk bisa menggali talenta mereka. Mungkin di sekolahan mereka sangat terbatas untuk belajar. Ayo para Bapak Ibu guru ikutkan di acara ini. Pasti luar biasa hasilnya. Karena nanti ada produk yang akan kita bawa selepas ini. Ini produk kegiatan kita yang pertama adalah Natal dan Paskah. Ya, dalam waktu dekat ini kita akan ada Natal Jumat tanggal 17 November 2021 pukul 13. Harapannya adalah anak-anak yang sudah kita bina di dalam program Be Extraordinary You
mereka lah yang akan melayani. Ya, jadi ada produk yang dihasilkan dari program ini. Jadi saya sangat menghimbau Bapak Ibu semua, ayo dorong anak-anaknya untuk bisa mengikuti program ini. Dan yang kedua adalah kegiatan Paskah tanggal 22 April 2022. Ya, sudah dijadwal dan itu akan lebih meriah lagi acaranya karena saya pikir bahwa akan ada banyak anak-anak yang bergabung. Nah, tentunya untuk mengikuti masuk ini mereka harus mendaftar. Mendaftarnya adalah sebentar. Mendaftarnya adalah ya, Bu. Saya cari dulu. Oke. Mendaftarnya adalah melalui link yang nanti akan saya bagi selepas acara ini, yaitu ini. Nah, ya. Ini. Ya. Jadi ada pendaftaran Be Extraordinary You. Nah, yang dilaksanakan mulai hari ini karena setelah link dibagikan sampai tanggal 16 November 2021 pukul 23.55. Ya, beberapa hal yang mungkin nanti daripada nanti ditanyakan lagi, saya share di sini, saya sampaikan. Yang pertama, nama sekolah. Yang kedua, NPSN dari sekolah. Status sekolahnya apa, negeri atau swasta, bisa pilih salah satu. Nama lengkap siswa, kami butuh itu. Dan ini mohon maaf Bapak Ibu berlaku untuk kelas 7 dan 8. Ya, jadi kelas 9 konsen ke lain, ini berlaku untuk kelas 7 dan 8. Jenis kelamin perlu diisi supaya kami tahu jenis kelamin anak-anak yang mendaftar. Terus ada nomor telepon WA yang harus mereka tulis di situ yang aktif. Nomor telepon orang tua WA aktif. Kenapa kok telepon orang tua? Karena kami butuh komunikasi juga dengan orang tua. Karena syarat untuk mengikuti pembinaan ini, kalau itu onsite nanti jadinya onsite, salah satu syaratnya adalah persetujuan surat pernyataan orang tua setuju anaknya mengikuti itu, acara itu, dan kedua adalah orang tua juga antar jemput seperti PTM. Itu wajib hukumnya. Terus di sini adalah alamat rumah wajib diisi. Kemudian di sini ditulis berminat mengikuti program Be Extraordinary You pada bidang. Di sini ada 4 tadi ya. Bercerita Alkitab, membaca Alkitab, kubu doa, praise and worship. Anak-anak tinggal pilih. Ada pilihan pertama, ada pilihan kedua. Kalau pilihan pertamanya membaca Alkitab, katakanlah checklistlah itu membaca Alkitab. Pilihan kedua kubu doa, checklistlah kubu doa. Nah, di sini ada lagi bagian jika berminat dalam bidang praise and worship, bagian yang diminati apa? Karena ada anak itu saya suka praise and worship, tapi saya pengennya main musik. Oke lah kalau begitu, main musik apa? Saya bisa keyboard. Oke, checklist lah keyboard itu. Baru setelah itu disubmit, dikirim. Nah, kemudian ini ada jadwalnya. Ya, ada jadwal. Ada jadwalnya juga. Ini. Oh, tidak tertulis. Jadwal kegiatannya adalah sampai tanggal 16 kita melaksanakan pendaftaran, kemudian tanggal 17 dilakukan rekapitulasi oleh tim,
Kemudian tanggal 18 sampai 19 masih akan diadakan seleksi oleh tim juga. Bapak Ibu, itu adalah program dari Dinas Pendidikan untuk menggali bakat dan minat siswa. Monggo didorong. Ya, memang tidak semua satu anak harus 4, tidak. Satu anak pilih satu lah, ada 2 pilihan. Kemudian nanti diseleksi, setelah masuk seleksi, dia akan dibina. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Produknya adalah yang pertama, nanti anak-anak ya akan terampil di bidang yang dia minati itu. Dan yang bisa kita lihat dan saksikan adalah nanti saat Natal, oh anakku melayani sekarang. Saat Paskah, oh dia sekarang melayani. Luar biasa kan. Harapannya nanti juga kemarin rapat undang Bapak Wali supaya tentang program Be Extraordinary You. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, untuk program yang kedua, program dinas adalah menghafal ayat. Jadi luar biasa ayat hafalannya untuk level 1 ada 40, untuk level 2 ada 50. Nanti akan sama dijelaskan oleh koordinator masing-masing. Begitu juga untuk Natal, nanti juga akan disampaikan oleh koordinator masing-masing. Dari saya cukup itu, nanti boleh kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya boleh, ke koordinator masing-masing boleh. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah syuting TV 9, tetap semangat ya. Nanti ada lagi masih kurang 1 putaran lagi di Desember ya. Bu Francisca semangat, tetap sehat ya, Tuhan jagai. Oke, di situ sudah ada Bu Lulus. Terima kasih Bu Lulus, mohon maaf atas ketidaknyamanannya hari ini sehingga harus berganti akun. Hari ini Bu Lulus akan memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bu Lulus. Ya, salam sehat semuanya. Salam damai kasih Tuhan ya melimpah atas kita semua. Amin. Ibu Bapak Guru semuanya, terima kasih Bu Tri, terima kasih mungkin Pak Erwin hadir, Pastor Andro mungkin hadir, terima kasih Pak Kris dan semuanya. Kemarin ceritanya kami sudah rapat internal. Kemudian inilah hasilnya, kita floor untuk Bapak Ibu Guru untuk segera mohon ya merekrut anak-anak kita. Mohon dimotivasi supaya mereka memilih mana-mana yang sesuai dengan bakatnya dan minatnya. Dan sementara ini mungkin sudah ada yang berkompetensi di di alat musik atau sudah mulai hafal-hafal ayat Alkitab. Nah, itu monggo dimotivasi. Jadi beberapa mungkin agak rancu, jadi ada singer, ada ya namanya menyanyi. Tapi ini bukan di SBK ya, mohon maaf, jadi agak beda sedikit. SBK mungkin kompetensinya memang iya ya, tarik napas harus begini, nafas di perut, nafas di itu ya, itu teorinya di SBK menyanyi. Oke, itu kita ambil, monggo dibawa untuk dipakai untuk bidang praise and worship ya. Jadi penyembahan itu menyanyinya bagaimana. Nah, untuk yang pemain musik juga ya, memang dasarnya adalah miliknya SBK ya. Petik gitar itu harus begini, seruling kanan kiri dia begini, drum begitu. Nah, itu SBK memang ya. Tetapi dalam hal ini kita bersepakat bahwa dikemas di dalam penyembahan ya. Jadi bagaimana bermain musik di dalam praise and worship ya. Jadi seperti itu, agak beda-beda sedikit. Kemudian menari juga mungkin tidak disampaikan oleh Putri. Saya menyisipkan kemarin untuk penari tamborin.
Nah, kalau menari itu kan di SBK, ya oke lah dasarnya. Menari itu ada di SBK dan di olahraga karena bergerak ya, dance. Tapi kemudian kita kemas bahwa itu bagaimana yang dipakai untuk penyembahan. Bahwa enggak sembarang menari tamborin lalu disiapkan di acara yang beda-beda. Tidak begitu kan? Hanya dia untuk kalau kita sedang penyembahan, tamborin itu menarinya disajikan ya. Tapi kita semangat ya, karena di Mazmur kan juga sudah di apa ya, ada bahwa musik, kecapi dan alat-alat musik semuanya keluarkan semua untuk memuji menyembah Tuhan. Oke ya, sepakat begitu ya. Jadi jangan kalau kita menyanyi kok berdoanya menyanyi-menyanyi, enggak gitu, karena sudah ada penguatannya bahwa musik dan kecapi dan semua alat-alat apa yang bisa dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, itu harus dikuatkan. Kemudian lagi nanti di situ kemarin ada pesanan dari Pastor Andro, jadi anak-anak akan dibekali dengan IT ya. Jadi semua diseleksi. Kemudian yang sudah masuk dalam seleksi, nah itu diambil untuk segera dilatih. Tapi bagaimana yang tidak masuk dalam seleksi? Apakah dibuang begitu saja? Tidak ya Bapak Ibu ya. Kemarin saya pesan bahwa yang sudah lolos oke, segera dilatih. Lalu yang nggak lolos dikemanakan, disia-siakan. Oh sayang sekali ya, tidak akan begitu. Tetap yang lain kita pakai, dikemas nanti diberdayakan anak-anak untuk menjadi berharga ya, bahwa dia adalah jiwa-jiwa yang berharga. Nanti dimasukkan di kubu doa atau ya di pos-pos mana saja yang menjadikan dia berarti. Nah ya seperti itu. Saya rasa itu saja Putri dari saya supaya segera koordinator masuk di jajarannya untuk lebih menangkap anak-anak jiwa-jiwa muda ini, yaitu tadi tidak ada satupun yang disia-siakan. Ya, terima kasih. Amin, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lulus buat sambutannya. Apakah ada Pak Erwin di situ, Pak Kris? Halo, apakah ada Pak Erwin di situ? Iya Putri, Pak Erwin tidak ada di tempat. Oh gitu. Tapi mungkin sudah join, coba dicek aja. Halo Pak Erwin. Oh, dari namanya ada, Bu. tidak ada nama Pak Erwin. Ya, Oh, tidak ada. tidak ada, Bu. Pastor Andrew ada? Tidak ada juga. Oke. Sudah diberi linknya toh, Pastor Andrew? Dari Pak Erwin. Ya. Oke lah kalau begitu mungkin Pak Kris ada yang mau ditambahkan sebelum kita menginjak ke acara Natal sama penghafal ayat. Halo Pak Kris, mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Nah, kita akan mendengarkan juga penjelasan tentang Natal dulu, karena berhubungan dengan kegiatan The Extraordinary You. Oleh sebab itu, saya minta perwakilan panitia, Pak Luis, menyampaikan. Monggo Pak Luis. Oke, terima kasih Bu untuk waktu yang diberikan kepada saya. Shalom, selamat siang Bu Lulus, Pak Eko, dan selamat siang juga buat rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Saya sekilas mau menyampaikan saja bahwa di tanggal 17 Desember kita memiliki hajat, yaitu perayaan dan ibadah Natal SMP
sekota Surabaya. Jadi ini merupakan momen bagi kita sebagai tenaga pendidik dan beserta anak-anak kita, yaitu di masa-masa pandemi ini tetap menunjukkan eksistensi di dalam hubungan kita kepada Tuhan. Dan kebetulan kita juga mendukung di dalam program dari dinas, yaitu tindak lanjut dari program dari dinas, yaitu di EKORI, di mana anak-anak kita ikut andil di dalam setiap potensi mereka yang mereka punya, kita bisa sehingga mereka bisa kita dorong untuk terus dan lebih lagi melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, bedanya dari perayaan Natal sebelum-sebelumnya, kalau dulu siswa atau murid-muridnya kita, anak didik kita, ibaratnya hanya menjadi peserta. Tapi sekarang yang menjadi pembeda, mereka yang akan melayani teman-teman mereka. Nah, kita sebagai guru itu hanya mendorong dan membimbing. Nah, kebetulan kita akan dibantu oleh tim dari Pastor N akan membentuk mereka mulai dari talenta mereka di dalam pujian dan penyembahan, yaitu termasuk di dalam bidang musik, singer, tamborin, beserta mungkin multimedia. Jadi mereka semuanya akan dikaryakan seperti yang disampaikan dari Ibu Ketua tadi, bahwa nanti akan dikirim link, yaitu untuk mengetahui bakat dan minat daripada anak didik kita. Nah, inilah momen Natal ini kita pakai untuk menjadi ibaratnya awal untuk mereka menjadi seorang yang benar-benar tim atau membentuk anak-anak yang rindu akan melayani Tuhan, dan memang benar-benar yang bukan hanya asal-asalan, tapi yang benar-benar dengan standar yang benar-benar berkualitas, sehingga mereka bukan hanya ecek-ecek atau mungkin asal-asalan, tapi memang benar kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi di dalam Natal itu mulai dari acara pujian, praise and worship, musik, tamborin, beserta multimedia, itu semuanya akan di cover atau mungkin dilayani sama anak didik kita. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan saya yang baik di negeri ataupun di swasta, mendorong kepada anak-anak kita untuk ikut di dalam minat bakatnya mereka. Kita mengasah mereka untuk menjadi anak-anak yang benar dan rindu, mau untuk melayani Tuhan lebih lagi. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Dengan nanti di dalam perayaan Natal itu nanti kita akan susun beserta dengan tim dari Pak Pastor Andrew, supaya acara itu bisa menarik, sehingga acara itu bisa menjadi berkat bagi kita semua, dan ini bisa menjadi mungkin semangat juga buat anak-anak yang lain yang belum melayani, sehingga mereka juga rindu untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, Putri. Mungkin ada tambahan. Baik, terima kasih Pak Louis, dan mungkin saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Pak Louis. Mungkin seperti yang tahun-tahun lalu, mungkin ada sekolah-sekolah yang ingin memberikan persembahan di Natal ini. Monggo kami membuka lebar. Mungkin ada yang mau kirim pujian, monggo. Ya, nanti Pak Louis atur kira-kira apa-apa saja yang akan nanti ditampilkan saat Natal.
kami menerima dalam bentuk video jadi, ya tanpa editan jadi, monggo. Dan saya berharap, sangat berharap kemarin guru kalau bisa juga nyanyi gitu, caranya gimana gitu. Ya tidak hanya siswa, guru-guru juga bisa tampil. Oke, terima kasih Pak Luis sudah menyampaikan tentang Natal. Jadi monggo Bapak Ibu dorong putra-putrinya supaya bisa ikut masuk dalam program Be Extraordinary You sehingga mereka juga bisa melayani untuk kemuliaan Tuhan. Baik, yang terakhir yang tidak kalah penting, program dari pemerintah atau program Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah penghafal ayat. Tentunya ini sangat, ya mungkin mohon maaf. Awalnya saya sempat dikomplain ada guru bukan mapel agama ya dikomplain. Kalau bikin kegiatan ya yang kreatif, masa menghafal ayat, kita kan nggak punya kita kan nggak punya tradisi menghafal ayat. Ya, saya tidak menjelaskannya karena apa, beliaunya bukan dari agama Kristen, guru mapel, gitu ya. Saya lebih baik fokus kepada guru agama Kristen, gitu ya, karena yang ditangani guru mapel agama. Jadi kenapa sejarahnya, kenapa kok sampai menghafal ayat? Sebenarnya kita bersyukur loh Bapak Ibu, karena apa? Pak Erik memperhatikan kita, pemerintah memperhatikan kita, sehingga bisa turun beasiswa itu. Jadi kalau di saudara kita untuk mendapatkan beasiswa itu harus menghafal ayat, bahkan dengan jumlah beasiswa sekian ratus ribu ayat yang dihafalkan banyak sekali berlembar-lembar. Nah kalau kita nyanyi, nyanyi sudah ada posnya setiap Juli, benar nggak? Nyanyi sudah ada posnya. Kita ya paling nggak harus samalah dengan yang Muslim. Kalau yang Muslim adalah menghafal ayat, ya yang Kristen ngikutin menghafal ayat. Makanya saya bilang, ini nggak sedikit loh, banyak. Karena nanti yang dikeluarkan dari Dinas Pendidikan ya lumayan banyak, ya. Dari pemerintah Kota Surabaya juga banyak. Jadi mohon Bapak Ibu nggak usah bertanya lapo kok menghafal ayat, ya. Ternyata menghafal ayat itu juga penting meskipun ini bukan tradisi kita, benar kan? Kok nggak sekreatif mungkin gitu loh. Untung dia bukan guru agama Kristen. Kalau guru agama Kristen udah saya telepon dia, serius sudah saya telepon. Karena dia bukan guru agama Kristen, saya pikir lah, enggak lah, ngapain saya berurusan. Saya ngurusin yang agama Kristen aja gitu. Jadi itu sejarahnya. Bersyukur, kita ambil positifnya aja gitu loh. Kalau ini memang kita hanya pelaksana, dan ini juga tantangan baru buat kita. Guru-guru kayaknya Bu Lulus, Pak Eko, guru-gurunya harus nih ada lomba membaca Alkitab, menghafal deh. 40 ayat itu berat loh, saya lihat aja, lihat loh Bu ya. Saya lihat saja, wih. Coba kalau saya tanya Bu Rini, Bu Rini kan lagi menghadap ke sini tuh. Aduh. Ini tantangan, serius tantangan. Kita yang tidak terbiasa dibiasakan untuk menghafal ayat. Tentunya itu nanti ya saya percaya bahwa ada sesuatu yang bermanfaat di kemudian harinya. Baik, saya undang Pak Agus Simanulang sebagai koordinator penghafal Alkitab untuk menjelaskannya. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Pak Agus lagi ya, gimana? Shalom Bu Tri. Oke, mau nggak Pak Agus? Silakan. Ya, sudah. Shalom. Sudah bisa Bu Tri? Bisa. Sudah dengar ya suara saya ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Tri. Selamat siang Pak Eko, Bu Lulus sebagai pembina untuk kita, dan juga selamat siang kami ucapkan untuk Bapak Ibu guru super yang diberkati Tuhan. Ya, sekian lama penantian kita terhadap
tentang penghafal firman Tuhan ini sehingga membuahkan hasil gitu ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan gitu ya. Sekalipun seperti yang dibilang Bu Tri, kita menanti 1 tahun loh Bapak Ibu. Tahun lalu sama sampai ke tahun sekarang gitu ya. Ya. Tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, begitu kami dikabari dari dinas bahwa perwali sudah turun, kami langsung menindaklanjuti dengan Ibu Tri. Jadi kami langsung rapat di dinas dengan pihak dinas yang penyelenggara terhadap pembacaan firman Tuhan ini. Dan puji Tuhan hasilnya sudah dibagikan oleh Ibu Tri ke grup. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan, ada beberapa yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan pendaftaran. Pendaftaran itu Bapak Ibu, ada beberapa Bapak Ibu yang bertanya di grup, pendaftaran itu tidak ada hubungannya dengan ibaratnya Bapak Ibu guru, tapi langsung siswa yang mendaftar langsung ke link yang telah disediakan oleh dinas, gitu ya. Cuman ada persyaratannya di sana, yaitu supaya Bapak Ibu tidak bertanya lagi, karena ada 1-2 yang bertanya kepada kami, memang ini diperuntukkan untuk anak SMP yang ber-KK atau ber-KTP Surabaya, ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana dengan anak kita? Anak kita sekolah di sekolah kita ternyata dia ber-KK atau ber-KTP non Surabaya. Tentunya mohon maaf tidak boleh. Nah, ini jelas di sini ya. Jadi KK Kota Surabaya. Terus ada akte lahir Bapak Ibu ya. Ada akte lahir atau surat keterangan lahir dari bidan atau dari dokter. Terus yang ketiga, surat keterangan dari sekolah yang menyatakan anak itu masih aktif belajar di sekolah tersebut, ya Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu nanti bisa mempersiapkan itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan kami guru. Jadi kami seolah-olah memilih-milih, nggak ada. Jadi murni mereka anak-anak itu tentunya yang sudah siap bisa mereka langsung ikut dalam beasiswa ini. Terus yang keempat adalah foto formal. Foto formal itu adalah 4x6 bebas berwarna ukurannya ya Bapak Ibu ya, bebas. Terus cara pendaftarannya yang saya sampaikan tadi langsung di link nomor F ini yang pertama, langsung di link generasi emas dispendik @surabaya.go.id gitu ya. Jadi .go.id maksud saya, mohon maaf. Jadi langsung mendaftar di sana beserta mengisi apa yang dibutuhkan atau apa yang diminta oleh dinas. Pendaftaran tidak dikenakan biaya Bapak Ibu. Nah, kabar baik untuk kita adalah kalau tahun kemarin kan kita, karena ini masih pemula, jadi kita tadinya membatasi per sekolah itu cuman 2. Tetapi setelah kami kemarin rapat finalnya itu ternyata dari dinas berkata tidak ada yang namanya batasan siswa. Jadi mohon maaf nih, dari sekolahnya Bu Tri ada 10 orang kelas 7, ya udah 10 orang itu yang diterjunkan. Ada 8 orang kelas 8, ya udah 8 orang itu diterjunkan. Jadi tidak tidak ada batasan. Ada juga yang bertanya, loh Pak, kenapa harus kelas 7 dan kelas 8? Kelas 9 kemana kok nggak diikutkan? Ya mohon maaf, karena kelas 9 memang sebentar lagi kan mereka akan selesai. Jadi nanti kalau mereka menangkan eman juga uang mereka gitu kan, karena nanti mereka masuk ke SMA, karena SMA itu sudah di bawah provinsi, bukan lagi di bawah kota. Makanya karena di bawah provinsi, jadi kelas 9 tidak ikut. Mudah-mudahan nanti mereka di SMA atau di SMK mudah-mudahan mereka diadakan hal yang sama sehingga mereka juga bisa merasakan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini memang difokuskan untuk anak-anak kelas 7 dan kelas 8 Bapak Ibu. Nah, di samping itu juga ada kabar baik. Kabar baiknya itu apa? Karena ini bersifat prestasi, jadi nanti mereka akan dapat, selain mereka dapat uang saku ya. Ini kalau kelas 7 nomor 4 ya. Kalau kelas 7 mereka cuma menghafal 40 ayat yang sudah disediakan materinya oleh dinas. Dan yang kelas 8 itu menghafal 50 ayat yang sudah disediakan oleh dinas. Hadiahnya untuk mereka adalah uang sakunya untuk mereka kelas 7 itu 400.000 per bulan selama 1 tahun. Dan kelas 8 adalah 500.000 per bulan selama 1 tahun.
Nah, yang paling bahagianya lagi adalah Bapak Ibu, karena ini jalur prestasi, jadi begitu anak-anak kita nanti menang, mereka nanti dengan adanya surat ini atau semacam surat beasiswa ini, mereka nanti bisa mempermudah mereka masuk ke sekolah SMA favorit di Surabaya. Jadi itu satu keunggulannya juga Bapak Ibu. Itu kemarin itu yang dikejar oleh teman-teman SD. Mereka sudah keluar ini mereka perwali mereka. Kemarin itu kami kaget juga waktu kami sempat rapat Jumat lalu di dinas, kami tanya sama Bu Tri, loh SD belum realisasi? Belum ternyata. Padahal perwali mereka duluan turun, tapi praktik di lapangan ternyata harus bareng-bareng dengan SMP. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu mungkin dengan adanya alasan ini, karena ini bersifat prestasi, membantu mempermudah anak kita untuk masuk ke sekolah yang lebih baik, oleh sebab itu kita ayo dorong anak-anak kita. Tentunya ada kendala Bapak Ibu yang kita hadapi, khususnya kelas 7. Saya menyadari itu. Kalau kelas 8 sudah enak. Karena apa? Karena mereka cuma hanya menambah 10 ayat. Tadinya kan kalau tahun lalu kelas 8 sekarang kan mereka masih posisi kelas 7. Mereka menghafal 40 ayat. Nah, sementara sekarang mereka sudah kelas 8 tinggal menambahi 10 ayat. Kalau kelas 8 agak sedikit oke lah, mereka bisa ibaratnya banyak pesertanya. Tapi kelas 7 ini, karena ini juga mungkin bersifat mendadak untuk mereka gitu ya, ya mereka sedikit agak kewalahan. Tapi it's okay, kita tetap mereka semangati supaya kalau mereka tentunya kalau menyadari bahwa ini jalur prestasi, pasti mereka berusaha. Nah, di samping itu kita memberikan motivasi, dorongan untuk anak-anak kita sehingga mereka bisa mencapai itu. Ya Bapak Ibu, nah, di sini bagian jadwal dan juga tahapan pelaksanaan supaya kita tidak salah. Kita juga Bapak Ibu guru bisa memantau anak-anak kita yang ikut ya. Seperti saya juga di sekolah saya ini ngajar tadi, saya sudah motivasi anak-anak sebab saya sudah kirim materinya untuk mereka. Dan supaya mereka juga ikut, dan kita juga tentu ikut memperhatikan atau memonitoring mereka sampai di mana gitu ya. Yang pertama itu adalah sosialisasi. Kemarin itu sudah disosialisasikan ini, dan juga pengumuman Juknis hari Senin tanggal 8 kemarin sudah lewat media online sekolah. Terus pendaftaran itu Senin sampai hari Rabu 8 sampai 17. Jadi pendaftarannya itu nanti ditutup jam tanggal 17 jam 00 hari itu juga. Jadi lewat dari situ masuk ke hari Kamisnya sudah nggak ada pendaftaran Bapak Ibu. Jadi sebelum tanggal 17 mungkin kita bisa monitoring anak-anak kita supaya mereka juga bisa ikut ya. Verifikasinya dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai Kamis, yaitu tanggal 15 sampai dengan 18 November di Dinas Pendidikan tentunya ya, semua tempatnya ya. Terus pengumuman lulus administrasi itu tanggal 19 ya. Jadi verifikasinya sampai tanggal 18, 19-nya itu adalah lulus administrasi melalui web dinas juga. Jadi tidak melalui Bapak Ibu guru. Terus seleksinya itu, ini seleksinya, finalnya di sini tanggal 23. Tanggal 23 di mana di dinas. Karena pelaksanaannya ini bukan online tetapi offline ya, tatap muka Bapak Ibu di dinas. Dan Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jurinya itu bukan dari golongan kita, bukan dari kalangan kita Bapak Ibu guru, bukan. Tapi jurinya itu dua dari Bamak, satu dari Depak gitu ya. Jadi itu jurinya Bapak Ibu. Jadi tidak ada, walaupun kami panitia, kami tidak bisa ikut penjurian. Kami nanti paling cuma hanya ikut bantu-bantu pelaksanaan di lapangan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, pengumuman hasilnya itu adalah tanggal 24 juga Bapak Ibu. Dan karena ini memang bersifat padat dan bersifat singkat Bapak Ibu, ya memang kita juga termasuk saya yang mendorong anak-anak saya ya, agak gimana juga gitu ya, tetapi kita percayalah kalau ada niat dalam diri anak kita pasti mereka bisa, apalagi mereka tetap mengandalkan Tuhan ya. Ya, tesnya hafalan secara offline itu tatap muka, peserta wajib memakai protokol kesehatan ya supaya tidak ada mengabaikan. Terus peserta wajib hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan segera pulang setelah menyelesaikan tes hafalan. Jadi nanti anak-anak itu ada jadwalnya dari dinas,
Contoh jam 8 sampai jam 9 sekolah apa? Katakan, mohon maaf, contoh SMP 1 sampai SMP 12. Setelah itu jam 10 sampai jam ini. Jadi sudah ditentukan mereka. Apabila anak-anak kita berhalangan, maka mereka dianggap gugur, Bapak Ibu. Ya, dianggap mereka gugur. Tidak ikut hafalan pada saat itu. Nah, kemarin sempat saya tanya bagian penjurian. Saya tanya gini, Bu, seumpama bagaimana anak-anak kita itu, mereka bisa ikut hari itu juga, tetapi jam mereka ibaratnya mundur karena 1-2 hal di jam yang telah ditentukan oleh dinas, mereka tidak bisa hadir. Para juri berkata gini, nggak apa-apa Pak, kita tunggu sampai jam yang ditentukan oleh dinas sampai selesai jam penjurian. Kalau mereka datang, katakanlah contoh anak saya dijadwalkan jam 8, ternyata anak saya jam 8 itu ada ujian atau ada pelajaran lain, tidak bisa, sehingga anak saya bisa datang jam 12, maka nanti di jam 12 itu anak saya diuji, seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau sudah lewat dari jam itu, apalagi hari itu, mohon maaf, tidak dilayani. Jadi kalau cuma hanya perpindahan perpindahan jam, boleh Bapak Ibu ya. Terus kriteria penilaian nomor 4. Yang pertama adalah kelancaran dalam menghafal. Ya, harus lancar dong. Terus intonasi juga. Intonasinya gimana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin seperti itulah ya, Bapak Ibu lebih tahu. Terus ekspresi. Ya, tentunya kalau kita menceritakan Tuhan itu baik ya, dengan ekspresi agak sedikit senyum lah ya kan, seperti Bu Tri senyum ya kan, apalagi ditambah dengan senyumannya Bu Lulus, wah Tuhan itu baik saudara-saudara, wah itu dahsyat itu. ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi ada ekspresi atau juga ada penghayatannya ya. Terus yang kelima adalah penilaian bersifat tertutup dan random Bapak Ibu. Dan ini penilaian ini murni otoritas daripada juri, termasuk kita para guru, kami panitia. Laporan loh Pak. Bisa tunggu laporan, gitu Pak. Ayo lanjut. Ini apa Pak? Ini Pak. Ini apa Sumi? Apa nih? Halo Pak Agus. Monggo di mute yang tidak berkepentingan, mohon maaf. Pak Agus. Pak Agus. Oke, Pak Agus terlempar. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Halo? Bisa Bu, bisa. Baik, saya akan sambung. Yang keenam adalah penilaian tim seleksi tidak dapat diganggu gugat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau sudah dinilai hasilnya tidak ada yang boleh protes, dianggap karena sudah tidak dapat diganggu gugat ya. Terus bagi peserta yang telah melaksanakan tes dapat meninggalkan tempat tes agar tidak terjadi kerumunan. Tentunya nanti yang akan atur semua itu ya para panitia dan juga dinas pendidikan. Yang tadi nomor 8 sudah disampaikan, bagi peserta yang berhalangan hadir pada tes hafalan dinyatakan gugur. Dan yang patut tetap dilakukan adalah protokol kesehatan harus tetap diberlakukan. Ini ditandatangani sendiri oleh Pak Kadis, Pak Pomo. Jadi monggo dorong putra-putrinya untuk segera menghafal ayat. Ini SD Bapak Ibu, saya nggak akan share, cuma kasih lihat aja, hanya 10, ini TK. TK ya, ini gampang ya, sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf tadi. Monggo Pak Gus, silakan. Ya, Bapak Ibu tentang materinya, perlu juga kami sampaikan di sini, ini materinya ini sudah ada mulai dari TK sampai dengan SMP, Bapak Ibu. Cuman mohon maaf, ada kekeliruan di kami, yaitu di dalam nomor 1 ini ya, kelas 7 nomor 1 itu kan Matius 14 sampai 15 ada kekeliruan di kami. Jangan ikuti yang salah, tapi diikutilah yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nanti revisinya akan kami sampaikan ke pihak juri Bapak Ibu ya. Jadi ada kekeliruan di sini, ketepatan saya tidak bawa laptop saya, jadi sudah kami revisi. Jadi setiap ayat yang ada
sesuai dengan ayat firman Tuhan. Jadi kalau ada salah letak atau salah kata, jangan diikuti yang salah gitu ya Bapak Ibu. Cuman kami sudah periksa sih cuma satu aja yang salah. Nanti yang keliru itu nanti akan kami sampaikan ke pihak juri, sehingga pihak juri juga mengikuti sesuai dengan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan itu sih yang perlu kita sampaikan dan kita dorong anak-anak kita. Ini sudah bahannya di sini. Untuk kelas 7 itu materinya itu Bapak Ibu ada jumlahnya 43 ayat. 43 ayat kita sediakan, tetapi yang dihafal anak-anak kita cukup 40. Kalau anak-anak kita bisa menghafal 43 ayat yang telah disediakan jauh lebih baik gitu ya Bapak Ibu ya, karena random juga. Nanti takutnya kalau ditanya oleh pihak juri tidak sesuai dengan urutan gitu kan, sehingga anak-anak kita bisa menghafal Bapak Ibu ya, bisa menjawab dengan baik. Nah, sementara kelas 8 itu kami buat total jumlah ayatnya itu ada 52 ayat. Sekalipun yang mereka hafalkan cuma 50 ayat. Lebih bagus kalau mungkin mereka bisa menghafal 52 ayat. Nanti takutnya random juga. Nanti kalau random mereka ditanya tiba-tiba nggak bisa kan nggak enak juga Bapak Ibu ya. Ya, itu Bapak Ibu, dan semua karena ini masih pemula bagi kita, jadi kami ambil ini materinya ini per bab, mulai dari kelas 7 sampai kelas 8. Tentunya kelas 7 semua materinya babnya kelas 7. Kalau kelas 8 ada gabungan dari kelas 7 dan kelas 8 Bapak Ibu. Jadi itu mungkin yang perlu kami sampaikan, dan besar harapan kita supaya anak-anak kita bisa mencapai target ini. Karena tahun ini kuota yang diberikan oleh dinas untuk anak-anak kita adalah cuma 30 kuota Bapak Ibu. 15 kelas 7 dan 15 kelas 8. Nah, kita berdoa mudah-mudahan di tahun yang akan datang anak-anak kita bisa mencapai kuota yang lebih besar lagi. Dan saya percaya juga kita mendorong supaya anak-anak kita juga selain mereka dapat yang namanya dana beasiswa, mereka juga membiasakan diri membaca firman Tuhan dan juga menghafal tentunya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya terima kasih, Tuhan memberkati. Monggo Bu Tri, kami kembalikan kembali. Baik, terima kasih buat Pak Agus Simanmulang. Oh ya, ada pertanyaan nih Pak Agus, izin tanya, untuk hadiahnya ini per bulan selama 1 tahun ya Pak, dalam surat hanya 2 bulan, mohon konfirmasi. Jas 2 kemarin. Oh iya Bapak Ibu, betul. Kemarin itu turunnya suratnya memang masih 2 bulan, November, Desember. Tetapi nanti Januari tahun depan sudah langsung otomatis masuk Bapak Ibu. Cuman tahun ini dihitung. Buka lagi ya lagi. November Desember Bapak Ibu. Jadi untuk Januari akan dibuka lagi. Jadi memang memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada putra-putri kita sehingga mereka berkesempatan mendapatkan beasiswa. Puji Tuhan loh. Dan untuk SD memang secara otomatis nanti mereka dapat bisa masuk ke SMP negeri karena menghafal itu ya, jadi dipermudah. Tapi kalau ke SMA memang makanya kelas 9 nggak ada, memang belum tahu untuk hal itu. Jadi supaya tidak salah mengerti. Mungkin ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya Bu. Siap Ibu. Ya, itu untuk hadiahnya itu hanya tadi yang ditanyakan hanya 2 bulan itu, terus kemudian Januari dibuka kembali, itu maksudnya bagaimana Bu? Nanti kalau misalnya selama 1 tahun dia cuma dapat 2 bulan, yang sisanya nanti kan saya bisa dimarahi sama orang tuanya. Kok cuman bilangnya 1 tahun ternyata cuma 2 bulan, yang 10 bulan kemana kan gitu. Oke, kemarin dari hasil rapat itu hanya 2 bulan Ibu. Nanti ya Bu ya. Lagi. Begitu. Sesuai surat edaran saja berarti. Iya, sesuai edaran. Iya. Oh, hanya 2 bulan saja? Ya, 2 bulan. Nanti dibuka lagi bulan Januari. Oh, ya, bulan Januari. Oh, Januari itu nanti ada lombanya lagi gitu ya? Ada lagi, Ibu. Karena ini tahun anggaran 2021, nanti tahun 2022.
Oh, dua-dua ada lagi, gitu ada lombanya lagi. Ya. Oh, baik. Ya, Bu. Bersyukurlah Bu, kita sudah diperhatikan nih. Oh, iya, iya, Bu. Nah, Ya, jadi semua diperhatikan. Oke. ya, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang ditanyakan? Putri. Ya, Ibu Esther. Ya, Putri, mohon maaf, mungkin saya enggak dengarkan tadi ya. Ini pelaksanaannya berarti tanggal 18 ya? Apa pelaksanaannya lombanya itu Yang tanggal mana? berapa? Yang mana Bu? Saya tahu kitab menghafal. Oh ya, untuk penghafal Alkitab sebenarnya dinas tidak mau dikatakan itu lomba, ya, karena bukan dilombakan tapi diseleksi Pak, ya hampir sama lah ya. Itu Bu pendaftarannya mulai dari tanggal 8 kemarin sampai tanggal 17. Ya. Kemudian direkap dan baru nanti akan benar-benar dites itu tanggal 23. Oh, Secara offline. berapa siswa per sekolah? Tidak dibatasi. Oke, terima kasih. Siap. Guru-guru wajib melihat apakah benar anak-anaknya nanti benar-benar hafal atau tidak. Karena bertanggung jawab memberikan surat sekolah masing-masing. Oh, gitu. Pernyataan yang menyatakan bahwa si A menghafal sekian ayat, si B sekian ayat. Kepala sekolah yang menandatangani dan itu nanti diupload di pendaftaran. Sementara yang di extraordinary itu memang belum ada uploadan apa-apa. Karena nanti masih diseleksi, baru nanti akan ada pemberitahuan berikutnya. Oke, dari dua penjelasan ini tentang di extraordinary sama penghafal ayat, di dalamnya ada Natal dan Paskah. Ada yang mau disampaikan? Bu Eri, sudah masuk Pak Kris? Yang mengupload. Maaf, saya mau tanya, Bu. Itu nanti misalnya anaknya dikirim ke dinas gitu ya. Terus itu orang tuanya juga yang mengantarkan dia ke dinas gitu ya, Bu ya. Iya. Menunggu dan nanti selesainya memang begitu. Kalau misalnya saya yang ngantar gitu nggak boleh, Bu. Gimana Pak Kris, boleh nggak? Kalau misalnya ibunya yang ngantar. Kenapa? Oh, banyak Pak Gus, boleh nggak Pak Gus? Boleh ya. Ya, kalau Ya, untuk yang Putri. Ibu kemarin itu Aturannya nggak boleh ya Putri. Iya. Tetap diantar orang tua. Iya, Iya. yang orang tua. Betul. Karena menurut saya tuh orang tuanya masih ada babynya gitu loh. Jadi mungkin beliaunya nggak bisa ngantar. Jadi mungkin kemungkinan saya yang ngantar gitu. Bagaimana Pak? Aturannya enggak begitu, jadi tetap orang tua. Nanti kalau ada sesuatu gurunya dipersalahkan bagaimana? Oh, iya ya Bu, Ya, baik Bu. guru jangan mengambil risiko. Oh, betul. Ya. Nggak boleh gurunya ke dinas. Ya Bu, Iya. baik Bu. Terima Guru kasih. Bu. jangan mengambil risiko. Sebab nanti komplainnya orang tua. Ya. Oke. Terima kasih Putri. Lulus ya. Putri. Ada lagi? Putri saya Putri Ya, Bu saya Esther. iya mohon maaf Bapak Ibu ya. Putri itu kan ayat Alkitabnya kalau tidak salah ada 40 ada 50 ayat. Itu haruskah setiap siswa menghafal itu semua atau semampunya dia atau bagaimana? Sesuai dengan kesepakatan harus karena berhubungan dengan nominal yang didapat. Oh begitu. Jadi tanda tangan kepala sekolah itu kan berarti menyatakan bahwa anak ini menghafal 40 ayat gitu. Terima Betul, kasih. betul Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, ya Pak. Masih juga. Apakah Pak Erwin sudah masuk ya? Belum, Bu. Belum. Sepertinya Oke, deh. ada kegiatan. Oke, siap. Baik, Bu, Bapak Ibu. kalau saya mau tanya tentang extraordinary you, bisa? Boleh, silakan. Ya. Itu kalau present worship dan kubu doa itu kan ada pembinanya gitu ya. Nanti hasilnya di Paskah sama Natal. Nah, terus untuk yang satunya itu kan pembacaan ayat, terus yang satunya storytelling. Sudah kemarin didapatkan Bapak ada. Nanti outputnya maksudnya supaya
merayu anak-anak untuk ikut gitu loh. Oh ya. Baik, nanti kami ini pikirkan dengan timnya. Jelas nanti mungkin di Natal itu mereka bisa ditampilin lah ya. Selamat bergabung Pak Erwin. Pak Heru sampun? Pak Heru? Sampun Bu, sampun. Oke, siap. Nanti kami usulkan Pak Heru untuk membaca Alkitab sama storytellingnya supaya nanti juga ada produknya, kelihatan produknya di acara Natal. Oke. Selamat bergabung Pak Erwin, apa kabar? Saya menunggu Pak Erwin dari tadi. Pak Erwin, tolong dibuka dong kameranya biar teman-teman juga bisa lihat Pak Erwin. Ya, sebentar, saya baru masuk. Oke. Pak Erwin ini kepala sekolah dari YPPK, SMP Kristen YPPK, kepala sekolahnya Pak Kris. Nah, ini dia Pak Erwin. Ya. Saya beri kesempatan untuk Pak Erwin menyampaikan tentang the extraordinary dan mungkin penghafal ayat menambahkan. Monggo Pak. Ya, baik. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pengurus MGMP Agama dan Bapak Ibu pembina MGMP Agama Kristen Kota Surabaya. Kemarin kami sudah bertemu dengan Pastor Andrew yang akan membantu kita dalam program BXUU. Jadi BXUU itu adalah satu program baru dari Dispendik yang namanya adalah Be Extraordinary You untuk mewadahi anak-anak kita dalam bakat dan talenta masing-masing. Jadi ada yang bakat di bidang seni itu diwadahi, musik, band dan sebagainya. Yang bakat di sains ada lomba peneliti pelajar Surabaya kayak kemarin hari itu. Kemudian ada bidang olahraga difasilitasi semua. Nah, termasuk untuk agama. Nah, untuk agama ini kami juga diberikan tugas untuk mengakomodir kira-kira anak-anak itu mereka dibekali bidang religi itu apa dari semua agama. Dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kebetulan saya diberikan amanat untuk agama Kristen dan agama-agama yang lain, selain Muslim intinya. Nah, kemarin sudah ketemu, saya mengajak Bu Tri Mariati dan merumuskan 4 program utama itu, ya, yang telah disampaikan oleh Bu Tri Mariati. Sudah disampaikan ya Bu tadi ya? Nah, nanti kita mencermati bersama. Dan kemarin kami minta bantuan dari Pastor Andrew, Wakil Gembala GSJS, untuk melatih dan menyeleksi anak-anak di bidang praise and worship dan kubu doa. Nah, sekaligus nanti untuk praise and worship itu kita audisi untuk menyiapkan mereka terlibat dalam pelayanan Natal dan Paskah tahun ini dan tahun depan ya, Natal tahun ini dan Paskah tahun depan. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan dan program ini harus dijalankan. Instruksinya sih mulai minggu depan, tapi kayaknya kan kita belum siap, baru proses seleksi dulu, baru minggu depan. Jalannya ya minggu depannya lagi. Namun tadi saya sudah ketemu dengan Pak Aji di saat kerja bakti pagi-pagi. Saya menyampaikan bahwa untuk BXUU bidang religi Kristen itu sedang melaksanakan audisi untuk praise and worship, pujian dan penyembahan yang nanti mereka akan tampil di acara besarnya adalah Natal. Dan beliau setuju nanti akan disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota. Itu yang saya bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Matur nuwun Bu Tri Mariati. Ya, terima kasih Pak Erwin yang sudah menyampaikan banyak hal tentang The Extraordinary You ini. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Halo? Sudah? Oke, kalau sudah kita akan tutup acara kita saat siang hari ini. Pastor Andrew, apakah hadir di sini Pak Erwin bersama kita hari ini? Tidak ya? Speakernya mati Pak, minta tolong di-unmute.
Oh ya, sorry, tadi sudah saya WA, kayaknya beliau keliru masuk link. Habis itu saya WA lagi link yang baru belum kebaca. Nggak apa-apa, nanti kita sampaikan aja. Oke, berarti bisa ditutup ya sekarang ya Pak ya? Silakan. Oke. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak buat hari ini. Saya senang ada 38 yang tersisa sampai sekarang. Tadi ada 40 Bapak Ibu yang sudah bergabung, thanks banget, luar biasa. Meskipun mendadak gercep gitu ya, cepat. Tadi sempat ganti akun juga dan gercep cepat lagi. Luar biasa, ini memang guru PAK luar biasa, jos banget. Baik, kita akan tutup acara kita hari ini. Saya serahkan kepada Pak Kristianto. Monggo Pak Kris. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kita akan akhiri pertemuan GMP Pak Kota Surabaya pada siang hari ini. Dan mari kita satu hati di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Engkau sudah menyertai pertemuan kami mulai dari permulaan sampai dengan akhirnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu Pembina yang sudah berkenan hadir dalam pertemuan pada siang hari ini. Demikian juga untuk Bapak Erwin Darmogo yang sudah bersama kami dan memberikan arahan. Dan apa yang menjadi program kami Tuhan di penghujung tahun ini melalui program Be Extraordinary You ini akan betul-betul bisa mewadahi bakat, minat, dan juga pengembangan talenta dari anak-anak didik kami Tuhan di Kota Surabaya. Kami menyerahkan juga Pastor Andrew yang sudah berkenan untuk bekerja sama dengan kami, memberikan dukungan. Terima kasih, semuanya itu adalah berkat anugerah-Mu, berkat campur tangan Tuhan kepada kami, Bapak Ibu Guru Pak Kota Surabaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah acara ini, rencana yang kami sudah rencanakan ini dapat berjalan dengan baik, termasuk juga penghafal ayat Alkitab, ini dapat juga berjalan dengan maksimal, dapat membangkitkan semangat untuk mencintai firman Tuhan di kalangan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka sadar bahwa kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu, kami sangat memerlukan tuntunan dari firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, sebentar kami akan tutup akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dengan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada surga. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kris yang sudah memimpin kita di dalam doa. Monggo Bapak Ibu kita foto dulu. Ini wajib katanya harus foto. Francisca, ya. Apakah di ini hadirnya direkam kan? Izin live ya Putri, sorry. Oh ya, ya. Ya kita foto dulu. Maaf. Iya, MGM. Oke. 1, 2, 3. Oke, langsung saya share. Lagi yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya, untuk partisipasi dan kerjasamanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Erwin.